Bagian penyelidikan, Polres Muaro Jambi pasang garis polisi di lahan yang terbakar. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jambi dampingi 89 anak yang berhadapan dengan hukum. Bawaslu Kabupaten Bungo temukan sejumlah pelanggaran pada proses coklit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 23 Juli 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi tim redaksi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 2 hektar lahan milik masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbakar. Dugaan asal api masih diselidiki. Kebakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seolah tiada henti terjadi di setiap tahunnya. Pada Senin 22 Juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB, api dan kepulan asap baru dapat didinginkan pasca pemadaman setelah membutuhkan waktu 24 jam penanganan. Kebakaran lahan ini merupakan kasus kedua di Kecamatan Dendang sepanjang tahun 2024. Kebakaran vegetasi gambut ini terjadi di Parit 20, Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat seluas 2 hektar hangus terbakar. Dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran tersebut masih diselidiki petugas. Kapolsek Dendang, Ibtu Sunarto mengatakan, sulitnya medan di lapangan membuat pemadaman hingga proses pendinginan membutuhkan waktu yang cukup lama. Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu atau arang terbakar. Api yang merambat ke bawah permukaan tanah menyebabkan kebakaran yang tidak menyala sehingga hanya asap putih yang tampak di atas permukaan. Hal tersebut menyebabkan proses pemadaman sulit dilakukan. Lahan masyarakat tepatnya di Parit 20, Desa Kota Kandis Dendang. Nah, untuk saat ini kami TNI Polri masih turun ke lapangan beserta tim melakukan pemadaman api yang tersisa-sisa di areal kebakaran. Satgas Kecamatan terus mengimbau agar warga tidak membuka lahan dengan membakar sampah sembarangan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang memicu terjadinya kebakaran. Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berstatus siaga darurat Karhutlah hingga 30 September 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Muaro Jambi memasang garis polisi di area lahan yang terbakar pada Jumat lalu. Pemasangan garis polisi itu untuk memudahkan tim dalam menyelidiki penyebab kebakaran. Tak hanya terlibat dalam pemadaman api, Polres Muaro Jambi juga melakukan penyelidikan penyebab maraknya kebakaran hutan dan lahan. Pada Senin siang kemarin, Satuan Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi memasang garis polisi di salah satu lahan yang terbakar, tepatnya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan. Pemasangan garis polisi itu bertujuan untuk mempermudah tim melakukan penyelidikan di lahan yang terbakar. Karhutla yang terjadi pada Jumat lalu membakar sekitar 5 hektar lahan. Di lokasi, polisi juga membentangkan spanduk yang bertuliskan areal dalam proses penyelidikan petugas. Mengetahui bahwa lahan yang terbakar ini masih dalam proses penyelidikan. Untuk olah TKP, sementara ada di Kecamatan Sekernan, kemudian ada di Kecamatan Sungai Gelam, sudah kita lakukan oleh TKP juga, Pak. Selain memasang garis polisi dan spanduk di lokasi Karhutla, polisi juga akan segera memanggil 4 orang warga yang diduga sebagai pemilik lahan yang terbakar. Polisi berharap pemilik lahan kooperatif dalam proses pemeriksaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, 89 anak yang berhadapan dengan hukum didampingi Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Jambi. Selain kasus pengeroyokan dan narkotika, permasalahan geng motor juga paling banyak didampingi oleh Bapas Jambi. Dari periode Januari hingga Juli 2024, Balai Pemasyarakatan Jambi mendampingi 89 kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
Puluhan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan didampingi Bapas Jambi ini didominasi permasalahan geng motor. Kasubsi Bimbingan Klien Anak Bapas Jambi, Rido, mengatakan, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jambi mempunyai peran penting sesuai undang-undang, yakni pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari pendampingan, bimbingan, dan pengawasan anak. Selain permasalahan geng motor, pihaknya juga banyak menemui kasus anak yang berkelahi atau melakukan pengeroyokan dan narkotika. Untuk itu, guna mencegah perbuatan tersebut terjadi, pihaknya bekerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun aparat melakukan sosialisasi ke sekolah. Untuk sampai Januari sampai sekarang sebanyak 89 orang. Dengan kasus terbanyak itu klien kasus geng motor. Ada beberapa juga kasus perlindungan anak, kasus 170 pengeroyokan, kemudian 351, juga beberapa klien kasus narkotika. Selain melakukan pendampingan anak, Bapas Jambi juga melakukan bimbingan dan pelatihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti merajut dan menjahit. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, hingga semester pertama tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjab Tim tercatat 11 kasus. Kasus tersebut didominasi pelecehan seksual oleh orang terdekat. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sepanjang tahun 2024 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sedikit menurun. Tercatat ada sebanyak 11 kasus yang ditangani dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan Juli 2024. Sedangkan sepanjang tahun 2023 lalu, pihak Dinas Sosial telah menangani 22 kasus. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rahmawati, mengatakan, 11 kasus tersebut didominasi oleh kekerasan seksual. Jika ditelusuri lebih jauh, penyebab dari segala persoalan kekerasan terhadap itu dipicu dari lingkungan keluarga. Belasan kasus tersebut hampir merata di setiap kecamatan dan seluruh kasus itu naik ke tahap pengadilan. Kondisi itu memberikan gambaran situasi darurat, sehingga diperlukan beberapa upaya penanganan. Di antaranya menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Rahmawati menjelaskan pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap korban, yakni dimulai dari pendampingan membuat laporan di kepolisian, pendampingan psikologis, dan sampai selesai proses di pengadilan. Selama menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, didominasi para pelaku yang merupakan orang terdekat korban dan faktor utama karena pendidikan serta perekonomian menengah ke bawah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pada Hari Anak Nasional tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari berupaya untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak. Hingga saat ini terdapat puluhan kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari, kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi. Hingga Juni 2024, kasus kekerasan terhadap anak mencapai 20 kasus yang didominasi kasus tindak asusila. Kepala Dinas Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari, Muhammad Khadapi, mengatakan, mayoritas munculnya kekerasan yang dialami anak-anak disebabkan faktor ekonomi hingga pengaruh tontonan yang dapat memicu tindak kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batanghari tertinggi terdapat di Kecamatan Marosebo Ulu dan Bajubang. M. Hadapi menambahkan Pemkab Batanghari melalui Dinas PPK BP3A Batanghari terus berupaya menekan tindak kekerasan terhadap anak dengan terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pihak berwenang khususnya orang tua. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Kerinci hingga pertengahan 2024 mengalami penurunan, yakni hanya 6 kasus. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 sebanyak 15 kasus. Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kerinci hingga pertengahan tahun 2024 mengalami penurunan, yakni hanya 6 kasus. Jika dibandingkan tahun 2023 pada periode yang sama, sebanyak 15 dari 21 total kasus kekerasan yang terjadi.
Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB dan PPA Kabupaten Kerinci Rudi Darmawan mengatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak seperti kurangnya pengawasan orang tua serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Umumnya di Kabupaten Kerinci, kekerasan terhadap anak yang ada dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dan oleh anak terhadap anak. Rentan waktu Januari sampai akhir Juni 2024, kasus terhadap pelecehan seksual terhadap anak itu sebanyak 6 orang yang kami terima laporan seperti ini. Ia menambahkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan dan mengawasi tumbuh kembang anak mereka. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Fase ini penting bagi anak untuk mendapatkan stimulasi sehingga anak dapat berkembang baik sesuai dengan usianya. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 menjadi momentum untuk memacu semangat agar anak-anak Indonesia terbebas dari stunting. Harapan ini demi mempersiapkan menuju generasi emas tahun 2045. Salah satu upaya penting untuk mendukung perkembangan anak di masa depan adalah dengan memastikan 1000 hari pertama kehidupan anak-anak terpenuhi haknya. Fase ini penting bagi anak untuk mendapatkan stimulasi, sehingga anak dapat berkembang baik sesuai usianya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hendrianto mengatakan, stunting sudah menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Stunting merupakan masalah multidimensi yang mencangkup masalah gizi yang kurang, pelayanan kesehatan yang belum optimal, persiapan calon pengantin, kemiskinan, hingga ketidaktahuan dari lingkungan yang kurang baik. Berdasarkan data angka prevalensi stunting SSGI BKKBN Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati urutan pertama sepanjang tahun 2023 dengan angka 23,57%. Angka ini tercatat naik dari tahun 2022 yakni 22,5%. Dinas PPKB berharap pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 18%. Sejumlah upaya percepatan penurunan angka stunting tengah dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui dana CSR perusahaan dengan cara menggarap 7 orang anak stunting dengan diberikan panganan lokal selama 90 hari dengan lokus 14 desa. Tapi ada beberapa kabupaten lebih besar daripada kita dan ini walaupun kita naiknya sedikit kita tetap genjot habis gitu ya untuk bisa menurunkan secara signifikan. Penurunan tersebut akan terus dilakukan kegiatan konvergensi percepatan stunting, bekerjasama dengan opsi terkait secara terkoordinir, terpadu, dan terarah melalui pendataan aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan generasi bangsa mengikuti kegiatan keagamaan di Musola Al-Arfa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Meski berada di tengah kampung eks-lokalisasi, namun tidak menurunkan niat para generasi bangsa untuk mendapatkan ilmu agama. Beginilah antusias para generasi muda bangsa yang semangat mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Musola Al-Arfa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Meski berada di tengah kampung eks-lokalisasi Payo Sigadung, namun tidak menurunkan niat dan semangat para generasi muda bangsa ini untuk mendalami ilmu agama yang dilaksanakan mulai pukul 16 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Setiap harinya, anak-anak diberikan bekal ilmu agama, seperti mengaji, menghafal, dan mempelajari kandungan ayat suci Al-Quran, hadroh, hingga memberikan cerita ketauladanan Nabi dan Rasul. Ustazah Musola Al-Arfa Lela Mailani mengatakan, 40 anak dari beberapa tingkat usia mengikuti pengajian di Musola Al-Arfa. Murid dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok anak-anak hingga kelompok remaja. Pengajian yang baru dibuat pada awal tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan bekal ilmu agama kepada para generasi bangsa, agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Sebagaimana kita ketahui bahwa citra eks-lokalisasi ini kan sangat buruk ya di mata masyarakat.
Nah, itulah kenapa kita harus mengubah citra itu. Kalau kita mau berdakwah sama orang tua atau orang-orang yang ada di sini yang bukan anak-anak, itu sesuatu yang sangat sulit. Makanya kita mengubah citra itu dari anak-anak, yaitu dengan cara mengubah generasinya. Diharapkan dengan diberikannya bekal ilmu agama kepada generasi bangsa di lokasi ini dapat merubah sudut pandangan masyarakat terhadap ekslokalisasi Payosi Gadung. Asar TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan patroli pengawasan coklit di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan patroli pengawasan tahapan coklit data pemilih di wilayah perbatasan, salah satunya antara Kabupaten Merangin dan Bungo. Bawaslu menemukan potensi ketidakpedulian warga menggunakan hak pilih jika TPS masih berada di lokasi pada pemilu lalu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan patroli pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih untuk Pilkada 2024 di wilayah perbatasan. Dalam pengawasan kali ini, Bawaslu Merangin bersama Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panwaslu Camtabir turun langsung ke daerah perbatasan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo, tepatnya di Dusun Rimba Kartika Indah, Desa Kotorayo, Kecamatan Tabir. Di wilayah pedalaman dengan jarak tempuh 5 km ke pusat desa tersebut, Bawaslu Merangin menemukan potensi ketidakpedulian warga menggunakan hak pilihnya jika tempat pemungutan suara masih berada di lokasi pemilu sebelumnya. Selain jarak tempuh dan kondisi jalan tanah terjal dan berlubang, masih banyaknya warga yang tidak memiliki kendaraan menjadi alasan ketidakpedulian warga. Ketua Bawaslu Merangin Himun Zuhri mengatakan, adanya TPS di wilayah yang didiami 35 kepala keluarga dan 70 pemilih itu menjadi perhatian pihaknya. Melalui Panwaslu Cam, pihaknya akan memberi rekomendasi pengadaan TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Jadi kita pastikan bahwa mereka benar-benar memiliki KK KTP wilayah Kabupaten Merangin dan dipastikan sudah dicoklit oleh petugas Pantarlih pada masa coklit ini. Dari patroli yang dilakukan, Bawaslu Merangin belum menemukan pelanggaran tahapan coklit. Terdapat beberapa rumah warga yang tidak ditempel stiker coklit karena memang tidak memiliki identitas penduduk setempat. Untuk memastikan data pemilih terkawal dan terawasi dengan baik, Bawaslu Merangin juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya kejanggalan atau pelanggaran dalam proses coklit. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Bungo menemukan sejumlah pelanggaran coklit data pemilih. Pengawas tingkat kelurahan dan dusun menemukan adanya petugas Pantarlih yang hanya menempelkan stiker tanpa melakukan coklit di rumah pemilih. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bungo mencatat sejumlah temuan pelanggaran selama uji petik dan pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bungo, Mardawi mengatakan, pengawas tingkat kelurahan dan dusun menemukan adanya petugas Pantarlih yang hanya menempelkan stiker tanpa melakukan coklit di rumah pemilih. Selain itu, pengawas juga menemukan petugas Pantarlih hanya mengecek data tanpa mengunjungi rumah pemilih dan pemilih yang tidak bersedia dilakukan coklit. Akan uji petik ada salah satu Pantarlih tidak melaksanakan kegiatan yang sesuai prosedur. Namun dengan hal itu kita hanya bisa memberi saran perbaikan kepada KPU ataupun PPK. Sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kedapatan bagi kita salah satu rumah itu yang tidak dicoklit namun sudah ditempel stiker. Setelah kita saran perbaikan, setelah kita kasih saran lisan, dilakukan dia langsung. Pada hari itu dieksekusi langsung. Kita juga yang mengawasi. Menyikapi temuan pelanggaran itu, pengawas tingkat kelurahan dan dusun telah memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Panitia Pemungutan Suara PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, dan petugas Pantarlih. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Inflasi year on year Provinsi Jambi pada Juni 2024 mencapai 3,34% dengan indeks harga konsumen IHK 106,88. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci yang mencapai 4,89% dengan IHK 107,92 dan terendah terjadi di Kota Jambi yang hanya 2,89% dengan IHK 106,62. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, inflasi year on year Provinsi Jambi pada Juni 2024 mencapai 3,34% dengan indeks harga konsumen IHK 106,88%. Dari 3 kabupaten kota, IHK di Provinsi Jambi seluruhnya mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 4,89% dengan IHK sebesar 107,92 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 2,89% dengan IHK sebesar 106,62. Tak hanya itu, pada Juni 2024, Provinsi Jambi juga mengalami deflasi month to month sebesar 0,13%, di mana ketiga kabupaten kota cakupan IHK juga mengalami deflasi. Kabupaten Kerinci mengalami deflasi month to month 0,45%, Morobungo 0,14%, dan Kota Jambi 0,04%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 4,89% dengan IHK 107,92 dan terendah terjadi di Kota Jambi hanya 2,89% dengan IHK 106,62. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok kesehatan. Komoditas yang dominan memberikan andil sumbangan inflasi year on year pada Juni 2024 diantaranya adalah cabai merah, beras, bawang merah, kentang, dan gula pasir. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil sumbangan deflasi month to month pada Juni 2024 diantaranya daging ayam ras, bawang merah, beras, ikan serai, kangkung, tomat, dan angkutan udara. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka inflasi di Kabupaten Merangin masih terkendali. Saat ini, angka inflasi berada di angka minus 3,8. Dan untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ramadan Cerbita Kasa, langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore, Ramadan. Selamat sore, Putri. Iya, Ramadan, apa saja upaya pengendalian inflasi dari pemerintah Kabupaten Merangin? Baik, terima kasih Putri dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Merangin kami melaporkan, memang sejak seminggu terakhir angka inflasi di Kabupaten Merangin masih stabil, berada di angka minus 3,8%. Artinya masih terkendali dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Pemkab Merangin dalam hal ini telah melakukan beberapa langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi, seperti melakukan operasi pasar, penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT, kerjasama antar daerah, dan penanaman serentak. Pengendalian inflasi ini turut dipengaruhi harga pangan, seperti harga cabai merah keriting di pasaran. Saat ini harganya mengalami penurunan dari Rp36.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Kemudian harga bawang merah juga mengalami sedikit penurunan dari harga Rp28.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Kemudian harga bawang putih masih stabil di angka Rp38.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam ras berada di angka Rp34.000 dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Untuk mengatasi inflasi, Pemkab Merangin akan melakukan pemantauan harga di pasar. Jika ada barang atau kebutuhan yang mengalami kenaikan, segera dilakukan operasi pasar. Kembali ke studio, Putri. Ya, selanjutnya kita berbicara mengenai kendala, Ramadan. Apa sih kendala yang dihadapi dalam penanganan inflasi ini?
Ya, untuk kendala adalah program penanaman serentak seperti cabai. Tidak boleh dilakukan secara serentak. Jika dilakukan secara serentak, maka produksinya akan melimpah dan harganya akan turun. Semestinya dilakukan banyak komoditi dalam penanaman tersebut, seperti cabai, kemudian ditanam juga bawang merah, ditanam juga bawang putih, ditanam juga mentimun, tomat, terong, dan lain sebagainya, agar pengendalian inflasi bisa terkendali dan kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Kembali ke studio, Putri. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ramadan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 80.297 anak akan divaksin polio secara serentak dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Upaya ini merupakan langkah antisipasi penyakit dan penularan polio di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi terus gencarkan vaksinasi polio pada anak usia 0 hingga 7 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penularan polio yang menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. 80.297 anak di Kota Jambi akan divaksin tetes polio. Vaksinasi akan digelar selama 2 minggu ke depan di setiap puskesmas di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan penyakit polio cukup berbahaya terhadap pertumbuhan anak. Selain menyebabkan kelumpuhan, penyakit ini juga tidak dapat disembuhkan namun dapat dicegah dengan vaksin polio. Target yang harus kita vaksin untuk polio di Kota Jambi ini sebanyak 80.297 anak-anak. Dan untuk kenali asam ini, hari ini targetnya 100 anak. Untuk hari pertama ditargetkan 100 anak sudah divaksin. Diharapkan vaksin ini dapat mencegah penyakit polio dan Kota Jambi bebas dari polio. Sejauh ini belum ditemukan kasus polio di Kota Jambi, namun pencegahan dan antisipasi harus tetap dilakukan terhadap anak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, temuan kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Masyarakat diminta untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasrodi. Halo, selamat sore Ilwan. Hingga pertengahan tahun 2024 ini, berapa jumlah kasus DBD di Kabupaten Kerinci? Terima kasih Amsol dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat saya laporkan untuk temuan kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, untuk pada tahun 2024 ini dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024 saja itu jumlah kasus DBD ini sudah mencapai 182 temuan kasus. Sedangkan di sepanjang tahun 2023 yang lalu ini hanya ditemukan ataupun hanya ada laporan dari puskesmas itu hanya ada 25 kasus DBD. Hal ini tentunya menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap kasus demam berdarah di Kabupaten Kerinci jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Untuk kasus terbanyak ini memang terjadi di Kecamatan Siula, di mana di Kecamatan Siula ini sendiri terdapat pada periode dari tahun 2024, periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu ada 48 temuan kasus DBD. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 itu hanya 9 kasus. Nah, untuk diketahui penyakit DBD ini sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Penyakit ini dapat menyerang semua umur, sehingga masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tetap menaati ataupun menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Amsol. Yang menjadi penyebab meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Kerinci, Ilwan?
Nah, untuk penyebab dari meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Kerinci ini umumnya disebabkan oleh adanya genangan air akibat dari banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci pada beberapa bulan yang lalu. Nah, genangan air ini memicu terjadinya perkembangbiakan nyamuk yang menyebabkan ataupun yang membawa virus DBD ini kepada masyarakat. Amsol. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait agar bisa menanggulangi kasus DBD di Kerinci ini seperti apa? Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dalam hal ini terus melakukan upaya untuk pencegahan meningkatnya kasus DBD, yakni Dinas Kesehatan melalui petugas di Puskesmas ini melaksanakan sosialisasi dan pengasapan di lokasi-lokasi yang menjadi lokasi tempat perkembangbiakan nyamuk. Diharapkan dari upaya tersebut dapat mencegah penularan dari kasus DBD ini. Amsol. Baik, terima kasih Ilwan Pasroni melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci terkait dengan kasus DBD. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara Gubernur berharap pejabat Provinsi Jambi yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris resmi melantik Johansyah sebagai Asisten 2 Setda Provinsi Jambi dan Muzakir sebagai Kepala Dinas PUPR. Al-Haris mengimbau pejabat yang dilantik ini untuk dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Gubernur Al-Haris resmi melantik 2 orang pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi pada Senin sore. 2 pejabat yang dilantik di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi itu yakni Johansyah dan Muzakir. Johansyah dilantik sebagai Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi. Sementara Muzakir dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan pelantikan itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya ditinggal pensiun oleh pejabat yang lama. Pelantikan tersebut telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Kemendagri. Al-Haris berharap Asisten 2 dan Kadis PUPR yang baru dilantik mampu menjaga integritas dan menyelesaikan dengan baik tugas yang diamanahkan. Kita tahu bahwa hari ini tantangan jabatan luar biasa. Masyarakat menunggu, melihat, mengamati kita semua. Nah, ini yang harus dijawab oleh pejabat yang dilantik itu, ya kan? Nah, jangan ada masalah sekecil apapun di kantor kita. Ini kan lagi demo di PU itu kan. Nah, soal salah seorang staf. Nah, ini juga tidak boleh dibiarkan. Tuntaskan dengan baik. Tidak baik ini terjadi di lapangan itu. Nah, itu saya kira. Nah, yang kedua, Asisten 2. Asisten 2 itu mendorong percepatan semua aspek Jambi, pembangunan, semua itu di Asisten 2 itu menyangkut dengan pembangunan ekonomi itu Asisten 2. Stunting, kemudian juga gizi buruk dan sebagainya, kan, karhutla juga di Asisten 2 itu berat juga tugasnya. Sebelumnya Muzakir menjabat sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, sedangkan Johansyah merupakan Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jambi tahun 2024. Para atlet yang berlaga dapat memanfaatkan Popda secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan serta memperkuat mental bertanding. Gubernur Al-Haris resmi membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jambi tahun 2024 yang digelar di GOR Kota Baru, Kota Jambi. Al-Haris mengatakan Popda memiliki peran penting sebagai ajang seleksi atau proses pembibitan atlet muda, baik untuk tingkat provinsi maupun nasional. Ajang ini menjadi wadah yang tepat untuk menjaring potensi atlet-atlet muda daerah untuk berlaga pada kompetisi lokal maupun internasional. Penyelenggaraan Popda tingkat provinsi dinilai sebagai salah satu sarana efektif untuk memajukan olahraga daerah melalui sistem berjenjang. Al-Haris mengatakan, Popda tahun 2024 menjadi event yang sangat penting melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat menorehkan prestasi dan mengharumkan nama daerah. Al-Haris berharap
Para atlet yang berlaga dapat memanfaatkan Popda secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan serta memperkuat mental bertanding. Popda ini kan jelas bahwa ini anak-anak kita yang masih sekolah, ya, yang kalau mereka kita asah, kita asuh dengan baik, mereka akan jadi atlet nantinya. Karena bakat sudah mereka miliki sejak dari kecil. Oleh karena itu Popda ini penting untuk mengasah mereka, melihat mereka latihan di daerah seperti apa sih mereka, berkembang seperti apa. Nanti kita pilih yang terbaik, kita pilih, kita ikut bisa jadi PPLP, bisa jadi mereka dipanjakan, ya, untuk persiapan mengikuti event-event lainnya yang akan berlangsung ke depannya. Popda yang berlangsung dari 22 hingga 26 Juli ini mempertandingkan 5 cabang olahraga dengan 550 peserta dari 10 kabupaten kota seprovinsi Jambi, terkecuali Tanjung Jabung Timur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara anggota Komisi 1 DPR RI Haji Bakri Senin kemarin melakukan kunjungan ke TVRI Jambi. Kunjungan itu sebagai upaya untuk menyerap aspirasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas program siaran TVRI Stasiun Jambi. Anggota Komisi 1 DPR RI Haji Bakri Senin kemarin melakukan kunjungan ke TVRI Stasiun Jambi. Kunjungan anggota Komisi 1 Daerah Pemilihan Provinsi Jambi itu disambut Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni beserta manajemen. Haji Bakri HM mengatakan, kunjungan itu dalam upaya menyerap aspirasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas program siaran TVRI Jambi. Komisi 1 DPR RI akan mendukung seluruh program TVRI dalam upaya meningkatkan kualitas penyiaran. Haji Bakri HM berjanji akan mendorong pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat realisasi pembangunan studio TVRI Jambi. 22 Juli 2024 ini bersamaan dengan kita di DPR sedang reses ya, reses. Jadi kami DPR itu kalau reses itu suruh balik ke dapil masing-masing. Nah, hari ini saya memang ditempatkan di Komisi 1 ya. Komisi 1 mitranya salah satu TVRI. Nah, TVRI saya datang hari ini menyerap aspirasi, bercerita kepada seluruh karyawan sini termasuk juga pimpinan Pak Marjoni ini, mendengar apa-apa yang menjadi kendala, menjadi kebutuhan. Karena kita tahu TVRI ini merupakan TV milik kita semua yang memang kalau bicara sejarahnya TV yang termasuk yang paling tua. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengatakan, kebutuhan mendasar dan paling penting bagi TVRI Jambi saat ini yakni studio penyiaran yang representatif. Pembangunan studio yang representatif akan mendukung kuantitas dan kualitas program siaran TVRI Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono panen perdana cabai program replikasi infratani di Ponpes Al Mutakin. Di program yang diinisiasi BI Jambi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga khususnya cabai. Setelah prosesi kegiatan seremonial di Pondok Pesantren Al Mutakin, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono memanen cabai merah perdana hasil program replikasi infratani di greenhouse yang digagas Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerjasama dengan Ponpes Al Mutakin. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi memetik satu persatu buah cabai yang telah matang dengan ketelitian agar pohon cabai tidak rusak. Program replikasi infratani ini bentuk nyata Bank Indonesia Jambi dalam mendukung ketersediaan pangan, terutama pada komoditas cabai di Provinsi Jambi. Program ini juga sebagai upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi di lingkungan Ponpes. Warsono berharap sinergitas antara Bank Indonesia Jambi dengan stakeholder beserta Ponpes dapat terjalin lebih erat, sehingga ke depan inflasi di Jambi dapat dikendalikan. Insya Allah kalau ini berhasil tentunya bisa menjadi bisnis model dan bisa diterapkan di daerah-daerah lainnya nantinya. Ya, Internet of Things kita laksanakan dalam produksi yang lebih efisien tentunya dan tidak memerlukan lahan yang luas. Produksi bisa tetap dijaga, kesehatan tanaman juga menjadi lebih baik sehingga harapannya pasokannya tetap berjalan dengan lancar ke depan. Sementara itu, penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi mengapresiasi program replikasi infratani yang digagas Bank Indonesia. Diharapkan program ini menjadi pemacu agar ke depan banyak lagi pondok pesantren yang memiliki greenhouse pertanian.
Tanaman, kemudian pengolahan dan bercocok tanam cabai ini akan kita jadikan role modelnya seperti yang dilakukan oleh BI ini, gitu kan. Jadi mudah-mudahan, karena memang faktor utama nomor satunya di Provinsi Jambi itu inflasi itu adalah cabai. Nah, ini yang jadi kita upayakan. Dengan menggunakan metode terintegrasi dan teknologi, hasil program replikasi infratani diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Program ini telah diinisiasi Bank Indonesia Provinsi Jambi di 3 daerah, yakni Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Festival Suku Batin 9 Kenduri Suwarna Bumi yang dilaksanakan selama 3 hari resmi ditutup. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah wawasan masyarakat, terutama generasi muda, tentang tradisi dan budaya asli daerah. Kegiatan Kenduri Suwarna Bumi tahun 2024 yang bergulir sejak 20 hingga 22 Juli resmi ditutup Wakil Bupati Batanghari Bahtiar pada Senin malam kemarin. Dalam penutupan kegiatan yang bertema Suku Batin 9 itu dimeriahkan dengan penampilan tarian khas daerah serta pertunjukan seni budaya topeng dan garudo. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kaum muda-mudi tentang tradisi dan budaya asli daerah. Sehingga ke depan budaya yang ada di daerah tersebut dapat terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Membawa nama baik Provinsi Jambi dan membawa nama baik Kabupaten Batanghari. Tentunya mengharapkan para anak-anak influencer kita selalu mempromosikan daerah kita supaya lebih dikenal. Tentunya masyarakat Muaro Singuan dan desa-desa tetangga selalu memberikan keamanan dan kenyamanan. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli turut mengapresiasi peran aktif semua pihak dalam mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Kenduri Suwarna Bumi. Kegiatan yang mengangkat kebudayaan daerah ini diharapkan dapat terus terselenggara setiap tahun karena masih banyak sejarah tentang kebudayaan daerah di kecamatan lainnya yang belum terpublikasikan. Insya Allah tahun depan tetap ada kegiatan Kenduri Suwarna Bumi dengan mengangkat tema yang lain laginya. Ini temanya adalah Suku Batin 9. Besok mungkin di kecamatan lain kita angkat lagi tema yang lain. Kita pemajuan kebudayaan di Kabupaten Batanghari akan memberikan warna tersendiri. Sebagai bentuk berakhirnya kegiatan itu ditandai dengan pemukulan lesung oleh Wakil Bupati Batanghari bersama tamu undangan lainnya. Kemudian penyerahan hadiah kepada pemenang dari berbagai kategori perlombaan pada kegiatan Kenduri Suwarna Bumi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 395 botol air zam-zam disiapkan untuk jemaah haji Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pemirsa. Asisten 3 Setda Provinsi Jambi Jangci Mohza secara resmi menerima kepulangan 422 orang jemaah haji kloter 28 yang menjadi kloter terakhir Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menerima kepulangan 422 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 28 Batam. Penerimaan kepulangan kloter terakhir jemaah Provinsi Jambi yang berasal dari Merangin, Bungo, dan Tebo dilakukan oleh Gubernur yang diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Jambi Jangci Mohza di asrama haji yang menjadi embarkasi haji Antara Senin malam. Jangci mengatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaah yang sudah menyelesaikan ibadah haji 1445 Hijriah. Semoga seluruh jemaah menjadi haji maupun hajah yang mabrur agar nantinya mampu menjadi teladan yang baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Terakhir kita jemaah Provinsi Jambi dengan 422 orang dari asal 3 kabupaten, Tebo, Bungo, dan Merangin. Dan untuk yang BTH ini, yang 28, Alhamdulillah berangkat dengan pulangnya jumlahnya sama. Dan kita terima kasih dengan para penyelenggara, pemerintah, kabupaten kota, dan semuanya atas kesehatannya perjalanan jemaah haji pada tahun ini dengan lancar dan sukses. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia menerangkan pemulangan jemaah haji kloter 28 yang menjadi kloter terakhir Provinsi Jambi secara umum dapat berjalan baik. Proses pemberangkatan dari Madinah hingga Sultan Taha dilakukan dengan lancar tanpa keterlambatan penerbangan.
Kemarin ini tadi kita sudah menerima jamaah kloter 28 yang merupakan kloter terakhir dari Provinsi Jambi. Jadi sudah datang pada jam 14.30 tadi. Tadi kita juga sudah menempatkan petugas di sana, kemudian kita memfasilitasi keberangkatan keluarganya, mendampinginya di Batam. Penerimaan pemulangan kloter 28 menjadi penutup penyelenggaraan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah tiba di kota Kuala Tungkal pada 19 dan 22 Juli kemarin. Sejumlah persiapan penyambutan telah dilakukan kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat, salah satunya menyiapkan 395 botol air zam-zam untuk jemaah haji. Air zam-zam untuk jemaah haji telah tersusun rapi di gudang kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat. Keberadaan air zam-zam ini diperuntukkan bagi para jemaah haji yang telah tiba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jemaah haji tiba di kota Kuala Tungkal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jemaah haji kloter 25 telah tiba pada 19 Juli lalu, sementara kloter 27 tiba pada 22 Juli kemarin. Operator Siskohat kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat Sareng mengatakan, sejumlah persiapan penyambutan jemaah haji telah dilakukan kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Barat. Salah satunya menyiapkan 395 botol air zam-zam. Setiap jemaah haji diberikan 1 botol berkapasitas 5 liter air zam-zam. Selain dapat mengambil air zam-zam, jemaah haji juga dapat mengambil koper bawaan di panitia haji kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, seluruh jamaah haji Provinsi Jambi telah kembali ke daerah. Para jamaah tersebut merupakan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 22 hingga 28 Batam. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mencatat 3.093 orang jemaah sudah kembali ke daerah pada pelayanan pemulangan terjadwal jemaah sejak mulai diberangkatkan pada 15 Juli 2024 dari Madinah. Kekanwil Kemenak Provinsi Jambi Zostafia menjelaskan, para jemaah tersebut merupakan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 22 hingga 28 Batam. Para jemaah ini berasal dari 11 daerah yakni Kota Jambi, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Bungo, serta Kota Sungai Penuh. Kemudian Merangin, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi. Dengan rincian 443 orang jemaah pada kloter 22, 444 jemaah di kloter 23, 447 jemaah pada kloter 24, 446 jemaah di kloter 25, 447 jemaah pada kloter 26, 444 jemaah di kloter 27 serta 422 jemaah pada kloter 28. Seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2024 berjalan lancar tanpa keterlambatan dan para jemaah sudah dipulangkan ke daerah asal dengan kondisi baik. Zostafia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk media massa yang telah membantu dan terlibat dalam pelayanan musim haji tahun 2024. Dan seluruh jamaah haji Jambi sudah pulang. Kemudian selama proses pemulangan ini alhamdulillah lancar dan tidak ada keterlambatan. Tidak satu kloter pun yang terlambat sampai di Jambi. Pada pemulangan haji 1444 Hijriah, hanya 3.101 orang jemaah dari 3.118 jemaah Provinsi Jambi yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Karena ada jemaah yang meninggal dunia dan sebagian masih dalam kondisi sakit di Arab Saudi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.